Halo, kita ketemu lagi nih buat ngupas sesuatu yang rasanya menarik banget. Halo juga, siap nih. Kali ini kita dapat sumber, sebuah analisis gitu ya, tentang cara ngajar teks prosedur bahasa Inggris. Ini sasarannya buat anak SMA sama SMK di Indonesia. Menarik. Teks prosedur ya? Ya, kenapa ini penting? Kita kan sama-sama tahu ya, peringkat bahasa Inggris kita masih perlu didorong lah. Betul, betul. Itu tantangan kita bersama. Nah, analisis ini tuh nggak cuma ngomongin teori bahasa aja, tapi juga gimana cara ngajarnya pakai pendekatan yang katanya baru nih, namanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Oh, deep learning ya? Bukan yang AI itu kan? Nah, itu dia. Nanti kita bahas. Dan ini dikaitin sama kerangka kurikulum merdeka yang lagi jalan sekarang. Oke. Jadi konteksnya kurikulum merdeka ya? Betul. Jadi, misi kita hari ini simple aja. Kita coba bongkar bareng-bareng ide-ide kunci dari analisis ini. Gimana sih caranya biar belajar teks prosedur? Tahu kan, yang isinya instruksi, langkah-langkah gitu. Jadi lebih mengena gitu. Lebih efektif dan bermakna ya? Iya, lebih efektif. Nggak ngebosenin buat kamu, entah sebagai pelajar, mungkin guru, atau ya siapa aja deh yang penasaran sama cara belajar yang lebih dalam. Oke? Oke, siap. Yuk, kita mulai kupas tuntas. Oke, langsung aja ya. Kenapa sih kok fokusnya spesifik banget ke teks prosedur? Selain soal peringkat bahasa Inggris tadi, kayaknya teks jenis ini memang kepake banget ya di kehidupan sehari-hari. Betul banget. Itu intinya. Ini soal bahasa yang fungsional, yang langsung bisa dipakai gitu. Analisis ini juga negasin bedanya sama teks deskriptif, biar nggak ketuker. Oh iya, sering ketuker ya? Iya, kadang-kadang. Kalau deskriptif itu kan lebih ke nyegambarin sesuatu ya, kayak cerita pemandangan gitu. Nah, kalau teks prosedur ini fokusnya jelas. Gimana caranya melakukan atau bikin sesuatu langkah demi langkah. Jelas banget arahnya. Oke. Jadi praktis banget ya? Sangat praktis. Oh, jadi ini nggak cuma soal resep masak atau cara pasang perabot gitu ya? Soalnya analisis ini nyebut ada tujuan sosial yang lebih luas. Nah, ini nih yang bikin saya penasaran. Maksudnya gimana tuh? Iya, bener. Jadi nggak sebatas instruksi simpel aja. Teks prosedur ini punya peran penting di banyak area kehidupan. Dan ini relevan banget buat siswa SMA, SMK nanti pas mereka kerja atau kuliah. Contohnya gimana tuh? Misalnya ya, buat paham alat baru. Manual gadget atau mesin itu kan isinya teks prosedur, biar nggak salah pakai atau malah ngerusakin. Iya juga ya. Sering skip baca manual padahal penting. Nah itu dia. Terus buat standar kerja. Di industri, di kantor, itu penting banget ada SOP, Standard Operating Procedure. Isinya ya teks prosedur, biar kualitasnya konsisten. Ini nyambung banget buat anak SMK. Oke, buat dunia kerja penting ya? Penting. Juga soal keamanan dan keselamatan, petunjuk evakuasi darurat, atau cara pakai APD, alat pelindung diri, itu kan teks prosedur yang bisa nyelamatin nyawa. Wah iya bener, nggak kepikiran sampai situ. Terus juga efisiensi. Kalau ngikutin langkah yang bener kan bisa hemat waktu, hemat sumber daya. Udah jelas gitu alurnya. Masuk akal. Intinya sih teks ini jadi kayak jembatan gitu antara teori bahasa yang dipelajari di kelas sama kebutuhan nyata di luar sana. Pas banget sama semangat kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam yang pengennya belajar itu relevan dan aplikatif. Bener juga ya, ternyata luas banget gunanya. Terus kalau strukturnya gimana? Kayaknya ada polanya gitu kan ya, biar gampang diikuti. Analisis ini nyebut generic structure. Iya, strukturnya biasanya logis dan berurutan, biar pembaca nggak bingung. Umumnya sih ada beberapa bagian. Apa aja tuh? Yang pertama, tujuan atau goal. Ini biasanya ada di judul, kayak cara membuat akun email, atau kadang dijelaskan sedikit di paragraf awal. Oke, tujuannya dulu. Terus ada bahan alat atau materials ingredients. Ini daftar apa aja yang dibutuhin. Tapi ini sifatnya opsional ya, nggak selalu ada. Kayak di manual software kan biasanya nggak ada daftar bahan. Iya ya. Nah, bagian intinya itu langkah-langkah atau steps. Ini urutan tindakannya. Harus jelas, sistematis. Sering pakai nomor atau penanda urutan kayak pertama, kedua, gitu. Ini bagian utamanya ya? Ada. Oke. Jadi strukturnya emang dirancang biar orang bisa langsung jalan gitu ya? Iya, tujuannya emang gitu. Biar praktis. Oke, cukup jelas soal strukturnya. Di analisis ini juga disebut ada jenis-jenisnya. Ada yang sederhana, ada yang kompleks, sama ada protokol. Bisa kasih gambaran singkat nggak bedanya apa tuh? Bisa. Gampangnya gini aja. Gimana tuh? Kalau sederhana, itu biasanya cuma butuh 2-3 langkah cepat aja.
Gampang banget. Misalnya, cara nyalain ulang modem WiFi di rumah. Oke, simple ya. Iya. Terus kalau kompleks, nah ini langkahnya lebih banyak. Bisa jadi ada sub langkahnya lagi, atau perlu waktu lebih lama. Contohnya kayak resep masakan yang agak ribet, misalnya rendang. Atau panduan ngerakit furniture yang banyak bagiannya. Wah, iya kebayang. Butuh ketelitian ya. Betul. Nah, yang terakhir, protokol. Ini agak beda. Urutan langkahnya nggak harus kaku banget, nggak harus saklek. Yang penting tujuannya tercapai. Contohnya kayak prosedur P3K, atau aturan main sebuah game, atau mungkin prosedur keamanan kerja di lab. Urutannya bisa disesuaikan kondisi kadang-kadang. Oh, jadi lebih fleksibel ya si protokol ini? Oke, kebayang sekarang bedanya. Nah, sekarang kita masuk ke jero angan nih, yaitu bahasanya. Analisis ini kan nyebut ada unsur kebahasaan atau language features. Apa sih yang bikin bahasa di teks prosedur itu khas banget? Nah, ini juga penting. Ada ciri khas linguistik yang kuat banget di teks prosedur. Apa aja tuh? Yang paling dominan itu pasti kalimat perintah atau imperative sentences. Kalimat yang langsung nyuruh gitu. Kayak potong kertasnya, tuangkan air, klik tombol ini. Pendek, jelas. To the point ya? Iya, to the point. Terus, banyak pakai kata kerja tindakan atau action verbs. Kata kerja yang nunjukin aksi nyata, yang bisa dilihat. Kayak mix, stir, install, connect, cut, pour. Kata kerja aktif gitu ya? Betul, kata kerja aktif. Terus ada juga kata hubung urutan waktu atau temporal connectives. Ini buat nandain urutan langkahnya. Kayak first, then, next, after that, finally. Biar alurnya jelas. Oke, penanda urutannya. Iya, kadang-kadang ada juga keterangan cara atau adverbs of manner. Ini buat ngasih detail gimana tindakannya dilakuin. Kayak slowly, pelan-pelan, carefully, hati-hati, gently, dengan lembut. Biar lebih presisi ya? Betul. Dan umumnya, tenses yang dipakai itu simple present tense. Karena instruksinya kan bersifat umum, kayak fakta atau kebiasaan gitu. Oke. Intinya sih, bahasanya itu lugas, jelas banget, nggak bertele-tele, dan fokus utamanya ke tindakan atau aksi. Paham. Bahasanya memang fungsional banget ya. Nah, ini bagian pentingnya nih, yang dari tadi kita singgung. Gimana semua elemen teks prosedur ini, strukturnya, bahasanya, bisa nyambung ke konsep pendidikan yang lebih gede, yang disebut di sumber, yaitu kurikulum merdeka sama pembelajaran mendalam. Apa sih benang merahnya? Nah, ini koneksinya penting. Jadi, kurikulum merdeka itu kan intinya ngasih otonomi ya, keleluasaan buat sekolah dan guru, supaya bisa ngerancang pembelajaran yang lebih pas sama kondisi siswa dan lingkungan lokalnya. Nggak harus seragam plek seluruh Indonesia. Jadi lebih fleksibel ya? Iya, lebih fleksibel. Fokusnya juga geser, bukan cuma ngejar materi selesai, tapi lebih ke pengembangan kompetensi nyata siswa. Nah, ini kan buka pintu banget buat cara ngajar yang lebih kreatif dan relevan, termasuk buat ngajarin teks prosedur ini, nggak cuma teori doang. Oke, kurikulum merdeka ngasih ruangnya. Terus, pembelajaran mendalam atau deep learning-nya. Tadi sempat disinggung. Ini kan istilah yang sering kedengeran di dunia AI ya, tapi di sini maksudnya beda kan? Gimana konsepnya dalam konteks pendidikan? Betul, ini penting banget buat diluruskan. Deep learning yang dimaksud di analisis ini bukan soal algoritma AI atau machine learning ya, tapi ini lebih ke pendekatan pedagogis, cara ngajar. Oh, jadi filosofi ngajar gitu ya? Bisa dibilang gitu, tujuannya itu biar pengalaman belajar siswa jadi lebih berkesadaran, maksudnya siswa ngerti kenapa mereka belajar ini, terus juga bermakna, relevan gitu buat hidupnya, dan yang nggak kalah penting, menggembirakan. Belajar itu nggak bikin stres atau tertekan. Wah, ideal banget ya kedengarannya. Gimana caranya biar bisa gitu? Nah, analisis ini bilang, caranya itu lewat integrasi 4 aspek yang disebut olah. Ada 4 olah. 4 olah. Apa aja tuh? Pertama, olah pikir. Ini udah jelas ya, soal ngasah logika, kemampuan analisis, berpikir kritis, problem solving. Biar pintarlah otaknya. Oke, olah pikir. Kedua, olah hati. Ini ngembangin aspek batiniah, kayak empati, etika, budi pekerti, kepekaan nurani. Biar jadi orang yang baik gitu. Penting banget ini. Penting. Ketiga, olah rasa. Ini soal ngasah kepekaan estetika, seni, menghargai keindahan, dan juga kemampuan buat berhubungan baik sama orang lain, kerja sama tim. Biar bisa bersosialisasi ya? Iya. Nah, yang keempat olahraga.
Ini bukan cuma pelajaran olahraga lari pagi atau senam ya, tapi lebih ke mengintegrasikan aktivitas fisik dalam proses belajar. Maksudnya gimana tuh, aktivitas fisik dalam belajar? Pemahaman jadi lebih utuh, bikin badan sehat, dan sekaligus bisa ngebentuk karakter. Kayak disiplin, kerja sama tim pas lagi ada kegiatan fisik bareng. Oh, jadi gerak badan bisa jadi bagian dari belajar materi lain juga ya? Betul. Jadi pembelajaran mendalam ini, filosofi biar proses belajar itu utuh, holistik. Nggak cuma otak doang yang kerja, tapi hati, rasa, dan raga juga ikut terlibat. Menarik banget konsep 4 olah ini. Kedengerannya ideal banget ya, belajar yang holistik yang nyentuh semua aspek gitu. Terus, gimana cara praktisnya nih? Cara konkretnya, ngajarin teks prosedur pakai pendekatan ini di kelas. Analisis ini kan ngusulin semacam kerangka kerja gitu ya? Iya, betul. Analisis ini nggak cuma ngasih konsep doang, tapi juga ngusulin langkah-langkah praktisnya. Semacam resep ngajar gitu ya. Kerangkanya itu ngegabungin beberapa pendekatan sekaligus. Wah, digabungin. Apa aja tuh? Jadi dia pakai Gender-Based Approach atau GBA. Ini pendekatan yang emang udah direkomendasiin di kurikulum Merdeka buat ngajar jenis-jenis teks. Terus, ini digabungin sama alur atau langkah-langkah yang namanya CERIA. Ceria, itu singkatan ya? Iya, singkatan dari Choose, Explore, Resume, Inform, Apply. Nanti kita bedah satu-satu. Dan tentunya, semua ini dibingkai sama prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang 4 olah tadi. Oke. GBA, Ceria, pembelajaran mendalam. Coba dibedah pelan-pelan deh, terutama si Ceria ini. Gimana tahapannya di kelas? Oke, jadi gini, bayangin kurikulum Merdeka itu kayak lapangan bermain yang lebih bebas ya. Nah, GBA, Genre-Based Approach, itu strategi mainnya khusus buat belajar jenis teks. Biar siswa paham tujuan teksnya apa, strukturnya gimana, bahasanya kayak apa. Dalam hal ini, teks prosedur. Paham. GBA fokus ke teksnya. Betul. Terus, si Ceria ini kayak langkah-langkah mainnya, playbooknya gitu, yang bisa dipakai guru buat ngejalanin GBA tadi biar lebih seru dan mendalam. Kita urut ya singkatannya. Oke, C dulu. Choose. C, choose. Memilih. Ini tahap awal. Guru nggak langsung ngasih topik, tapi ngasih pilihan. Misalnya, mau bikin prosedur masak, eksperimen sains sederhana, tutorial game, atau cara pakai aplikasi. Nah, kamu sebagai siswa pilih yang paling kamu minati. Oh, jadi siswa milih sendiri. Belajarnya lebih semangat. Ini nggak seolah hati juga, karena ada unsur pilihan personal. Oke, masuk akal. Terus, E. Explore. Explore, menjelajah. Setelah pilih topik yang disuka, kamu nggak langsung nulis. Tapi cari info dulu sendiri. Jelajahi topiknya. Bisa nonton video tutorial di YouTube, baca artikel, mungkin wawancara orang yang ahli, atau baca buku resep misalnya. Jadi riset kecil-kecilan gitu ya? Betul. Ini latihan riset mandiri dan juga literasi digital. Gimana cara nyari informasi yang benar dan relevan? Ini jelas ngasah olah pikir. Sip. Lanjut. R. Resume. Resume, merangkum. Dari hasil jelajah tadi, kamu kan dapat banyak info tuh. Nah, di tahap ini, kamu mulai nyusun, merangkum infonya jadi draft awal teks prosedurnya. Biasanya ini dikerjain bareng kelompok, diskusi bareng teman. Ini juga ngasah olah pikir, gimana menyusun informasi secara logis. Kerja kelompok ya di sini. Terus, I. Inform. inform. Draft yang udah dibikin bareng kelompok tadi nggak langsung jadi tugas akhir, tapi ditukar sama kelompok lain. Jadi kelompok kamu ngasih masukan ke draft kelompok lain, dan sebaliknya. Oh, peer review gitu ya, saling koreksi. Ya, semacam peer feedback itu, belajar ngasih kritik yang membangun, dan juga belajar nerima masukan dari orang lain. Ini bagus banget buat ngasah olah rasa, gimana berkomunikasi dan kerjasama, dan olah pikir juga, menganalisis kerjaan orang lain. Oke. Nah, terakhir, A. Apply. Ini kayaknya penting ya. Ini dia kuncinya. Apply, menerapkan. Setelah dapat masukan dan draftnya diperbaiki, kamu nggak cuma berhenti di nulis teks prosedur aja, tapi kamu beneran ngelakuin apa yang udah kamu tulis itu. Wah, jadi kalau nulis resep, ya masak beneran. Betul! Kalau nulis cara merakit sesuatu, ya dirakit beneran. Kalau nulis cara main game, ya dimainin dan mungkin direkam. Kalau nulis eksperimen sains, ya dicoba eksperimennya. Disinilah olahraga masuk secara signifikan.
Aktivitas fisik ini bikin konsep bahasa yang tadinya abstrak di kertas jadi konkret, jadi nyata, dan lebih nempel di ingatan. Wah, ini sih keren banget. Pasti beda banget rasanya ya, belajar sambil praktek langsung gini. Jauh beda. Pengalaman langsung itu yang bikin bermakna. Hasilnya nanti bisa dipresentasikan di depan kelas, mungkin dalam bentuk demo masak, demo merakit, atau bikin video tutorial pendek. Jadi ada produk nyatanya. Kebayang sih serunya. Terus, kalau proses belajarnya sekompleks dan sepraktis itu, penilaiannya gimana dong? Nggak mungkin cuma nilai dari teks akhirnya aja kan? Atau ujian tulis gitu? Tepat sekali. Nggak bisa cuma dinilai dari kertas ujian. Penilaiannya juga harus beda. Harus lebih otentik. Mencerminkan proses belajarnya. Jadi guru nggak cuma nilai hasil akhir teks prosedurnya aja, tapi juga prosesnya dari awal sampai akhir. Gimana caranya nilai proses? Guru bisa pakai rubrik penilaian yang jelas. Misalnya, dinilai gimana kamu waktu tahap explore, risetnya beneran atau asal-asalan. Terus, gimana kerjasamanya pas di kelompok di tahap resume dan inform. Kejelasan bahasa di teksnya tentu dinilai juga. Dan yang penting, gimana performa kamu pas tahap apply, pas demo atau presentasi hasil praktiknya. Jadi lebih menyeluruh ya penilaiannya. Iya, lebih holistik. Selain penilaian dari guru, umpan balik antar teman, peer assessment, yang tadi di tahap inform itu juga bisa jadi bagian dari penilaian formatif. Dan yang gak kalah penting, ada refleksi diri. Kamu diajak mikir sendiri, apa sih yang udah aku pelajari dari proses ini? Apa yang berhasil? Apa yang masih kurang? Gimana biar ke depan lebih baik? Ini bagian dari ngembangin kesadaran belajar, metacognition, dan jadi pembelajar mandiri. Jadi siswa juga ikut menilai dirinya sendiri ya? Betul. Soal teknologi AI, analisis ini memang nyebut potensinya. Misalnya, AI bisa dipakai buat ngasih feedback otomatis soal grammar atau struktur kalimat di draft awal. Tapi itu tadi, butuh alatnya, butuh internet stabil, dan yang paling penting gurunya juga perlu dilatih cara pakainya. Jadi fokus utamanya sih tetap di proses belajar yang otentik dan interaksi antar manusia itu tadi. Oke. Paham sekarang soal penilaiannya. Kedengarannya keren banget sih pendekatannya. Holistik, praktis, relevan. Tapi, jujur aja nih, sebagai orang luar saya jadi mikir, ini realistis nggak sih diterapin di semua sekolah di Indonesia? Kan kondisi sekolah beda-beda ya. Pasti ada tantangannya kan di lapangan? Apa kata analisis ini soal itu? Pertanyaan bagus banget dan sangat relevan. Analisis ini memang nggak cuma ngasih gambaran ideal, tapi juga mengakui adanya tantangan praktis di lapangan. Ada beberapa yang utama disebutin. Apa aja tuh tantangannya? Pertama, ya soal sumber daya dan infrastruktur. Bikin proyek kayak tahap apply tadi, apalagi kalau masak, eksperimen, atau pakai alat, kan butuh bahan, butuh alat, mungkin butuh lab atau dapur sekolah yang memadai. Belum lagi kalau mau manfaatin teknologi AI atau sekedar cari info online, butuh akses internet yang stabil, butuh perangkatnya. Ini bisa jadi PR besar di banyak daerah. Iya bener banget. Kesenjangan fasilitas itu nyata ya. Nyata sekali. Kedua, tantangan yang nggak kalah penting adalah kesiapan guru. Ngajar pakai metode gabungan kayak gini, GBA, Ceria, pembelajaran mendalam, itu kan jelas beda sama cara ngajar konvensional. Guru perlu pemahaman konsepnya, perlu skill baru buat fasilitasi proyek, ngasih feedback yang pas, ngelola kelas yang lebih dinamis. Jadi, guru perlu banget dapat pelatihan yang memadai dan berkelanjutan. Nggak bisa cuma sekali seminar terus langsung bisa. Jadi tantangannya nyata ya. Ada di soal duit atau fasilitas, dan ada di soal skill atau kesiapan gurunya. Terus ada saran nggak dari analisis ini buat ngakalin tantangan-tantangan itu? Solusinya gimana kira-kira? Ada beberapa rekomendasi strategis yang diusulkan di analisis ini. Gimana tuh rekomendasinya? Yang paling ditekankan itu pengembangan profesional buat guru yang sifatnya terus-menerus dan relevan. Pelatihannya harus fokus ke hal-hal praktis. Gimana sih cara konkretnya gabungin GBA, alur ceria, dan prinsip pembelajaran mendalam ini di kelas bahasa Inggris? Termasuk juga gimana cara manfaatin teknologi yang ada secara bijak, nggak harus yang canggih banget. Jadi investasi ke guru ya kuncinya? Betul, investasi ke SDM guru itu krusial. Terus, disarankan juga buat mendorong kolaborasi antar sekolah atau antar guru. Misalnya lewat komunitas belajar guru. Sekolah atau guru yang udah berhasil menerapkan pendekatan ini bisa berbagi pengalaman, RPP, modul ajar, atau praktik baiknya. Jadi nggak semua harus mulai dari nol sendirian. Bisa juga saling pinjam sumber daya kalau memungkinkan. Oh, jadi saling bantu gitu ya?
Iya, gotong royong. Yang terakhir, soal sumber daya, disarankan juga buat manfaatin sumber daya yang udah ada secara kreatif. Misalnya, buku teks dari pemerintah itu kan gratis. Atau ada banyak platform belajar online yang nyediain konten gratis. Guru bisa pakai itu sebagai inspirasi atau bahan awal. Nggak harus selalu bikin materi baru yang mungkin butuh biaya. Intinya, memaksimalkan apa yang ada di sekitar sambil terus belajar dan berinovasi. Oke, jadi ada upaya buat cari solusi yang realistis juga ya. Baiklah, kayaknya kita udah kupas cukup dalam ya analisis ini. Dari awal kenapa teks prosedur, strukturnya, bahasanya, sampai gimana ngajarinnya pakai pendekatan baru yang holistik ini. Kalau boleh dirangkum sedikit nih, intinya pengajaran teks prosedur bahasa Inggris ini, kalau pakai pendekatan yang diusulkan, jadi lebih dari sekedar belajar grammar atau hafalin struktur teks gitu ya. Betul banget, itu rangkuman yang pas. Intinya adalah pergeseran paradigma dari sekedar tahu tentang bahasa jadi bisa pakai bahasa itu buat sesuatu yang nyata, yang berguna di dunia luar kelas. Pendekatan gabungan GBA, alur ceria, dan filosofi pembelajaran mendalam ini tujuannya yaitu bikin belajar bahasa Inggris, khususnya teks prosedur ini jadi lebih utuh. Fokusnya ke kamu sebagai siswa, relevan sama hidupmu, melibatkan semua aspek diri, pikiran, hati, rasa, raga, dan yang penting, ada aksi nyatanya. Jadi outputnya bukan cuma bisa jawab soal ujian ya? Bukan cuma itu, tapi beneran bisa bikin sesuatu, bisa ngelakuin sesuatu, bisa ngasih instruksi yang jelas pakai bahasa Inggris. Itu kompetensi yang jauh lebih berharga kan? Iya, setuju banget. Jadi, belajar jadi punya makna, jadi relevan, dan ujung-ujungnya bikin kamu lebih pede dan mandiri dalam belajar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang, buat direnungkan lebih lanjut, dari pembahasan kita kali ini. Sesuatu yang mungkin bikin kita mikir lagi. Mungkin ini ya. Coba kita pikirkan ini deh. Analisis ini kan kuat banget nekenin pentingnya bikin belajar itu bermakna dan menggembirakan. Salah satu cara kunci yang diangkat, yang menurut saya cukup unik di sini, adalah gimana dia nyambungin teori atau aturan bahasa yang abstrak, kayak struktur teks prosedur, kalimat perintah, dan sebagainya, ke tindakan fisik yang nyata lewat si olahraga tadi. Entah itu masak beneran, merakit sesuatu, atau melakukan eksperimen. Iya, koneksi abstrak ke fisik, itu ya? Betul, pertanyaannya yang mungkin bisa kita renungkan, kalau prinsip dasar ini, yaitu menghubungkan pengetahuan atau konsep yang abstrak dengan praktek fisik yang nyata, terbukti bisa bikin belajar bahasa jadi lebih nempel, lebih dalam, dan lebih menyenangkan, kira-kira di bidang pelajaran lain, atau bahkan di luar sekolah ya, mungkin di dunia kerja, di pelatihan profesional, di mana lagi ya prinsip ini bisa kita terapkan secara lebih sadar untuk bikin pemahaman jadi lebih dalam dan proses belajar atau proses pengembangan skill jadi jauh lebih efektif dan engaging. Wah, pertanyaan yang menarik banget tuh buat dipikirin. Gimana cara bawa olahraga atau aspek fisik ini ke bidang lain biar belajarnya lebih nampol ya? Oke deh, makasih banyak ya buat diskusinya hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat ya buat yang dengerin. Pasti bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.